Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Gilang Prayoga dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkat dan akar. Mari simak. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Perhatikan di sini. Kalau kita ingin mengerjakan penjumlahan dan juga pengurangan bentuk akar, kita harus menyamakan dulu angka yang ada di dalam akar. 2, 32 sama 8. Bagaimana caranya kita harus merubahnya dalam bentuk yang sama? Perhatikan. Nah, kita lihat dulu yang paling kecil, angkanya adalah 2. Nah, jadi 5 akar 2 ditambah akar 32 dibagi 2 berapa? Itu 16. 16 dikali 2. Karena kurang di sini. Akar 8 bagi 2 adalah 4 kali 2. Oke, lanjut. 5 akar 2 tambah 4 akar 2 dikurang 3 akar 4 berapa? 2 akar 3. Lanjut sama dengan, nah mari kita selesaikan dulu. 5 akar 2 ditambah 4 akar 2, 6 angkat akar 2. Sekarang udah sama 2 akar 2. Ini kita operasikan gini. 5 tambah 4 dikurang 6 dikurung baru akar 2 sama dengan 5 tambah 4 berapa? 9 kurang 6 berapa? 3 akar 2. Nah, ini jawaban terakhirnya. Gampang bukan? Perkenalkan, nama saya Sasatila Eno. Saya dari kelas G2 Manajemen. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang manipulasi bentuk. Tentukan nilai X berikut. 6X dikurang 4Y sama dengan 8. Ada istilah pindah ruas. Tapi di sini kita sekarang mencari X. 6X yang usus lain 6X dipindahkan ke ruas kanan. 6X sama dengan 8 ditambah 4Y, maka X sama dengan, ini perkalian, ketika pindah ruas menjadi pembagian. 8 ditambah 4Y dibagi 6. Kita sederhanakan lagi, X sama dengan, ini semua bisa dibagi. X 8 dibagi 2 4 ditambah 4 dibagi 2 2Y. 6 dibagi 2 3. Maka X sama dengan 4 tambah 2Y per 3. Perkenalkan, nama saya Hopipa dari kelas G2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan soal logaritma. 2 log 1/16 ditambah 3 log 1/27 ditambah 5 log 1/125. Cari bilangan terkecil sebagai patokan untuk mengerjakan logaritma. Duanya kita biarin ya. 2 log 1/16-nya kita bikin 2 ya, jadi 1/2 pangkat 4 ditambah 3 log 1/27-nya kita bikin 3 ya, jadi 3 pangkat 3 ditambah 5 log 1/125-nya kita bikin 5, jadi 5 pangkat 3. Selanjutnya 2 log, karena ada sepernya maka pangkatnya jadi min 4. 2 log 2 pangkat min 4 ditambah 3 log 3 pangkatnya jadi negatif. Jadi 3 log 3 min pangkat min 3 ditambah 5 log 5 min pangkat min 3. Selanjutnya 2 log pangkatnya dipindahkan ke depan ya, jadi min 4. Karena 2 log 2 nilainya karena sama, jadi nilainya 1.
begitupun seterusnya ya. Min 3 log 3 karena sama jadi nilainya 1, ditambah min 3 nya kita turunin ke bawah, 5 log 5 nilainya jadi 1 karena kita hasilkan. Min 4 dikali 1 hasilnya min 4, ditambah min 3 kali 1 hasilnya min 3, ditambah min 3 dikali 1 hasilnya min 3. Kita jumlahkan min 4 ditambah min 3 ditambah min 3 hasilnya min 10. Perkenalkan, nama saya Nasya Kalsum dari G2 Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi. Di sini ada soal, diketahui 2x ditambah y sama dengan 9 dan 3x tambah 2y sama dengan 15. Nah, yang pertama kita akan mencoba menjawab soal kita kali ini dengan menggunakan metode substitusi. Perhatikan langkah demi langkahnya. Di sini kita mempunyai dua buah persamaan. Dari salah satu persamaan ini kita harus membuat menjadi y sama dengan dan x menjadi sama dengan berapa. Nah, namun perhatikan di sini variabel yang berdiri sendiri tidak ada konspesiennya yaitu y. Nah, persamaan satu ini akan kita rubah menjadi y sama dengan 9. Nah, positif 2x pindah ruas menjadi negatif 2x. Ini kita misalkan menjadi persamaan 1. Nah, yang di bawah ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Karena kita sekarang memakai metode substitusi, langkah selanjutnya kita akan substitusikan soal berikut. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, 3x ditambah 2y sama dengan y sama dengan 15. Nah, setiap ada y-nya di sini kita akan ganti memakai persamaan 1 ini. Jadi 3x ditambah 2, y-nya kita ganti dengan 9 dikurang 2x sama dengan 15. Lalu 3x ditambah 2 kali 9 18, positif 2 dikali negatif 2x sama dengan negatif 4x sama dengan 15. 3x dikurang negatif 4x sama dengan kita peroleh dengan negatif 1x atau x sama dengan 15. 18 dipindah ruas, positif 18 dipindah ruas menjadi negatif 18. Negatif x sama dengan 15 dikurang 18 menjadi negatif 3. Maka nilai x saja menjadi negatif dikali negatif menjadi positif. Nah, ini hasilnya. Lanjut, karena kita memakai metode substitusi, langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan lagi nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1. Perhatikan soal persamaan nomor 1. Y sama dengan 9 dikurang 2x, maka y sama dengan 9 kurang 2. Nah, perhatikan, x-nya sekarang kita ganti dengan 3 ini. Maka y sama dengan 9 dikurang 2 kali 3, 6. Y sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Maka kita memperoleh nilai akhirnya x sama dengan 3 dan y sama dengan 3. Nah, ini dia sistem persamaan linear dengan metode substitusi.
Perkenalkan, nama saya Maya Asyami Fitri, jurusan S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI Bandung, dari kelas I2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret dan contoh-contoh deret ukur dan deret hitung. Oke, kita bahas yang U10-nya. U10 sama dengan A itu kan 300 plus N, berarti N-nya 10 min 1 dikali B-nya 20 sama dengan 300 ditambah 10 kurangi 1, 9 dikali 20. Jumlahkan berarti 300 ditambah 9 kali 20, 180. Jumlahkan 300 tambah 180 hasilnya 480. Oke, kita bahas yang S10-nya. S10 sama dengan N itu 10 per 2. Dalam kurungnya A itu 300 ditambah UN hasil dari U10 berapa? 480 sama dengan 10 per 2 berarti 10 per 2 dijumlahkan 300 sama 480 hasilnya 780. Oke, kita turunin 10 per 2, 10 dibagi 2, 5 dikali 780. Oke, kita kalikan 780 dikali 5. 5 kali 0, 0, 5 kali 8, 40, 5 kali 7, 35, 35 tambah 4, 35, 39, berarti hasilnya 3900. Kita akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 300 dan beda antar suku-sukunya 20. Hitunglah suku ke-7 dan S7, suku 10 dan S10. Yang soal nomor 2-nya, data dengan angka 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Oke, kita akan bahas contoh soal nomor 1. Nomor 1, kan di sini deret sebuah hitung itu yang suku pertamanya 300. Berarti A sama dengan 300 dan beda antar suku-sukunya 20. Berarti ditulis dengan B, 20. Yang ditanyakan itu kan U7 dan S7, U10 dan S10. Jawab U7 sama dengan EUN sama dengan A plus N min 1 kali B. Di sini U7 sama dengan A-nya berapa? 300 ditambah N min 1. N min 1 itu 7 min 1 kali 20 sama dengan 300 ditambah 7 min 1, 6 dikali 20 sama dengan 300 ditambah 120 sama dengan 420. Berarti hasilnya dari U7 itu 420. Oke, kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu deret ukur. Data dengan angka 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Jawab, berarti suku pertamanya 5, P-nya penggandanya berapa? 2. Kenapa hasilnya 2? Karena 5 dikali 2 kan 10. 5 kali 2 hasilnya 10. Dikali 2 lagi hasilnya 20. Kali 2 lagi hasilnya 40. Dikali 2 lagi hasilnya 80. Dan dikali 2 seterusnya. Yang ditanyakan suku ke-7. Suku ke-7. Jawab. Berarti UN sama dengan A kali PN min 1 sama dengan A-nya 5. Dalam kurung, kenapa dalam kurung ya? Karena supaya tidak acak-acakan. P-nya berapa? 2. N-nya 7 min 1 sama dengan 5, 2, 7 kurang 1, 6. 5, 2 dari
2 pangkat 6 itu kan 64. Oke, sama dengan 64 kali 5. 5 kali 4, 20. 5 kali 6, 30. 32. Berarti hasilnya 320. Sekarang yang S7-nya. SN sama dengan A EN per 2 A ditambah UN. Sekarang S7, N-nya berapa? 7 per 2. Dalam kurung A-nya 300 ditambah UN. UN itu hasil dari U7 berapa? 420. Sama dengan 7 per 2, kita jumlahkan 300 sama 420, hasilnya 720. Sama dengan 7 per 2 dikali 720, hasilnya 2520. Ini. Oke. Data dengan angka 5, 10, 20, 40, 80 dan seterusnya, tentukan suku ke-7. Jawab. A-nya suku pertama sama dengan 5, P-nya ganda sama dengan 2. Dengan rumusnya berarti SN A dalam kurung P N min 1 per P min 1 sama dengan S7 E5, berarti A-nya 5, ini 2, 2-nya pengganda, 7-nya banyaknya suku, 7 min 1 per 2 min 1. 5, ini 2 pangkat 7, 128 min 1 per 1. Berarti turunin 5, 128 min 1, hasilnya 127. 5 dari hasilnya 5 dikali 127, hasilnya 635.